Akan tetapi pamannya tidak mendapatkan hidayah. Kakala pamannya Abu Lahab meninggal dunia di dalam peperangan Badar ketika sedang sakaratul maut. Tubuhnya penuh dengan goresan pedang dan tombak. Diberitahukan oleh sahabat bahwa pamannya Nabi lagi sedang sakaratul maut. Kemudian Nabi menghampirinya. Pamannya udah tergeletak di gurun pasir Badar. Kemudian Nabi memeluknya dan menciumnya penuh dengan darah. Rasa cinta Nabi kepada walaupun seluruh tubuhnya banyak penuh luka, bajunya penuh dengan darah, tapi Nabi memeluk pamannya, adik daripada ayahnya, dan membisikkan telinganya, ya ammi qul la ilaha illallah Muhammadur tunji min adzabillah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, engkau akan selamat daripada azab Allah. Kakalah dalam sakaratul maut, tubuh dalam keadaan lemes, darah keluar begitu banyak. Terdengar suaranya Nabi Muhammad SAW, langsung melek tuh Abu Lahab, kemudian mendorong Nabi dengan keras sehingga Nabi jatuh celentang dan memaksakan untuk berdiri dan mengambil pedang yang ada di sampingnya untuk membunuh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah tutup hatinya Abu Lahab. Allah tutup telinganya untuk mendengar-dengar kebaikan-kebaikan. Allah tutup pandangannya sehingga dia tidak melihat kebenaran yang ada di hadapannya, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah yang membawa hidayah junjungan Nabi Muhammad. Didorong dengan keras jatuh dan ingin dibunuh. Tiba-tiba ada dua sahabat yang memantau keadaan Nabi, langsung ditabas tuh Abu Lahab sehingga lehernya terputus, pinggang terputus, menjadi 3 bagian jasadnya Abu Lahab. Kemudian Nabi melihat dan meneteskan air matanya. Kemudian para sahabat mendekati Nabi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amma tardha qaltatu ammakah? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak redha aku bunuh paman kau? Kata Nabi, raditu ma qataltah. Ammi, aku redha engkau telah membunuh pamanku. Akan tetapi aku bisiki telinga pamanku agar dia selamat daripada azab Allah, tapi dia ingin membunuhku. Kemudian turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdihi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hidayah itu datangnya dari Allah. Audio Jungle. Tuh orang Maroko, makanya Maroko semifinal sekarang nih. Tak bermimpi kali dari zaman dulu Maroko nanti tahun ini akan masuk semifinal, bener ya gak? Lawannya Perancis ya gak? Bacain Fatihah tuh gawangnya, siramin dengan air 2-1-2. Kagak gol-gol tuh bisa-bisa ya gak? Ntar malam nih nonton, nah gak nonton rugi. Ayo sekarang apa besok? Ntar malam itu Kroasia sama juga, mantep udah. Argentina ada Pele dari Citayam. Messi ya. Hiburan lah, gak apa-apa, nonton aja hiburan. Cah, hiburan 4 tahun sekali. Yang penting waktu sholat ya sholat, waktu ibadah ibadah.
lagi senang ya senang, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau nonton bertentangan dengan syariat, taruhan. Iya, judi, dosa. Walaupun traktiran tuh, tetap judi tuh. Nongkrong di warkop, ayo menang mana lo? Argentina sama Rusia, gua makan ini semangkok. Kalau lo kalah lu bayarin. Dosa itu. Termasuk judi. Itu judi kecil. Pertama kecil dulu. Lama-lama hancur gak? Hancur. Tuh kapal Titanic gara-gara bocor. Gara-gara bocor itu. Iya. Kecil, lama-lama besar. Kau udah besar, tenggelam itu. Apa maksudnya? Orang yang udah main judi gak bakalan kaya. Apalagi yang susah pengen nyari kaya dengan cara judi, gak bakalan. Keblangsak iya. Tuh rumah bisa-bisa dalam seperti musola, kosong. Lemari dijual, panci dijual, remote dijual, tempat tidur dijual. Gara-gara judi. Yang kaya aja jadi susah, apalagi yang terlanjur susah. Itu terjadi judi kan pada zaman Nabi Allah Nuh. Terjadi pada zaman Nabi Allah Nuh. Itu dihancurkan umatnya gara-gara judi. Gara-gara judi. Gara-gara melacur. Gara-gara minum khamr. Itu rusaknya alamud dunia ini. Setelah Nabi Allah Adam wafat 1000 tahun kemudian, baru diutusnya Nabi Allah Nuh setelah dunia ini penuh dengan perbuatan dosa. Nggak mau tuh umatnya tenggelamin nggak? Tenggelamin. Makanya orang yang pengen sukses, 3 perkara ini harus dijauhkan. Pertama judi, mabok perempuan, zina, ataupun perempuan piaraan. Kau dinikahin boleh, apalagi di Cianjur banyak janda nih. Ya enggak? Boleh. Kalau memang punya kemampuan. Boleh. Kalau memang ini motor kira-kira bannya kempes, muatan terlalu banyak, miring, jangan. Abi gersuk. Apalagi rem nggak pakem lagi lah. Mana tanjakan lagi. Hancur. Apa kata bini? Ya Allah bang, lu udah banyak tingkah. Kemarin-kemarin puluhan tahun tidur di bawah. Alhamdulillah baru beli ranjang. Baru nyobain ranjang pules. Lu nikah lagi. Ampun dah. Ya gak? Akhirnya yang tua kagak, yang muda kagak. Akhirnya tinggal di masjid. Jangan tuh. Jangan. Kalau orang udah disesatin oleh Allah, wa yadarhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka tughyanihim, terumbang-umbang ambing di dalam kesesatan, ragu tentang kebenaran. Karena ragu tentang kebenaran, akhirnya akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir karena dia tidak memeluk ajaran Islam. Rugi. Na'udzubillah min. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Nanti bangkitnya hari kiamat, penjelasannya nanti 2 minggu akan datang. Biar tahu nih, jangan sampai tertipu. Kan banyak tuh yang mengatakan bangkitnya hari kiamat karena tarikh ataupun tanggalan kuno yang di Amerika ternyata akan bangkit hari kiamat pada tahun ini, pada bulan ini. Ternyata tanggalannya habis.
kemudian kita menghafal. Nggak usah 30 juz. Ayat yang biasa, surah yang biasa kita baca. Surah apa? Surah Yasin. Surah apa lagi? Surah Al-Muluk. 2 aja. Yasin amin surah Al-Muluk. Apalagi apal surah Waqi pada asar. Malam kan kita baca surah Al-Muluk. Baca Yasin kan biasa. Kalau ada hajatan, ada orang meninggal, kita baca Yasin. Tuh. Amma juz dah. Amma yatasaalun anin nabiil azim sampai surah An-Nas. Alhamdulillah. Tuh doa-doa harian yang diajarkan oleh Rasul. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan. Ini doa makan kita hafal banget. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita lupa doa sesudah makan. Tahap doang. Tahap doang. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami dan memberikan minum kepada kami, dan Allah lah yang telah menjadikan kami termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Doa mau tidur sering kita hafal, tapi sesudah tidur, bangun tidur, banyakkan kita lupa. Bukan situ saja, saya juga lupa. Namanya juga manusia. Apalagi makan pecak gram, lupa tuh kadang-kadang. Kalau makan jam 2 dari pagi belum kena lontong doang. Barang siapa yang disesati oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Lihat paman Nabi Abu Lahab. Dia telah melihat kebenaran yang dibawa oleh keponakannya, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakan yang paling dicintai oleh Abu Lahab. Ponakannya yang selalu dibanggakan karena sukses di dalam perdagangan. Ngikutin pamannya yang sukses dalam berdagang sampai ke negeri Syam. Umur 21 tahun, Nabi menjadi pemuda pertama kali yang paling sukses di kota Mekah. Karena perdagangannya sangat luas. Ekspor dan impor di dalam perdagangan sampai ke Jordan, Suriah, sampai ke Turki, sampai ke Eropa. Tuh, Nabi kaya raya, saking cerdasnya. Di dalam berdagang sebelum Nabi menjadi seorang rasul. Pemuda yang ganteng, yang sopan, yang santun, yang sangat ramah, yang sangat dermawan. Banyak para bapak dan ibu-ibu menghayal diri mereka untuk dijadikan mantu untuk anak gadisnya. Betul gak? Oh, berebutan. Tuh, luar biasa. Akan tetapi pamannya tidak mendapatkan hidayah. Kakala pamannya Abu Lahab meninggal dunia di dalam peperangan Badar ketika sedang sakaratul maut. Tubuhnya penuh dengan goresan pedang dan tombak. Diberitahukan oleh sahabat bahwa pamannya Nabi lagi sedang sakaratul maut. Kemudian Nabi menghampirinya, pamannya udah tergeletak di gurun pasir Badar. Kemudian Nabi memeluknya dan menciumnya penuh dengan darah. Rasa cinta Nabi kepada walaupun seluruh tubuhnya banyak penuh luka, bajunya penuh dengan darah, tapi Nabi memeluk pamannya, adik daripada ayahnya, dan membisikkan telinganya, ya ammi qul la ilaha illallah Muhammadur tunji min adzabillah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, engkau akan selamat daripada azab Allah. Kakalah dalam sakaratul maut, tubuh dalam keadaan lemes, darah keluar begitu banyak. Terdengar suaranya Nabi Muhammad SAW,
langsung melek tuh Abu Lahab, kemudian mendorong Nabi dengan keras sehingga Nabi jatuh celentang dan memaksakan untuk berdiri dan mengambil pedang yang ada di sampingnya untuk membunuh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah tutup hatinya Abu Lahab. Allah tutup telinganya untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Allah tutup pandangannya sehingga dia tidak melihat kebenaran yang ada di hadapannya, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah yang membawa hidayah junjungan Nabi Muhammad. Didorong dengan keras jatuh dan ingin dibunuh. Tiba-tiba ada dua sahabat yang memantau keadaan Nabi, langsung ditabas tuh Abu Lahab sehingga lehernya terputus, pinggang terputus, menjadi 3 bagian jasadnya Abu Lahab. Kemudian Nabi melihat dan meneteskan air matanya. Kemudian para sahabat mendekati Nabi. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, amma tardha qaltu ammakah?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak redha aku bunuh paman kau? Kata Nabi, "Raditu ma qataltah." Ammi, aku redha engkau telah membunuh pamanku. Akan tetapi aku bisiki telinga pamanku agar dia selamat daripada azab Allah, tapi dia ingin membunuhku. Kemudian turun ayat Al-Quran, "Innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdihi man yasha." Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hidayah itu datangnya dari Allah. Kemudian Allah turunkan ayat nih, surah Al-A'raf ayat 186, "May yudlillah fala hadiyalah." Barang siapa yang disesati oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa yadarahum bi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Sedangkan Nabi ada di tengah-tengah. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah. Nabi menyampaikan risalah kepada umatnya. Ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang tidak beriman dan memusuhi Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan kafir, seperti paman Nabi Abu Lahab. Bahkan Nabi mengatakan, inna fir'auna ummati asaddu min fir'auna Musa. Sungguhnya Fir'aun umatku lebih bengis dan lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabi Allah Musa. Tuh Fir'aun Nabi Allah Musa, jutaan orang dibunuh dikarenakan kerja paksa. 120.000 anak bayi yang baru lahir yang tidak berdosa dibunuh oleh Firaun karena dia takut kekuasaan yang ratusan tahun di bawah genggamannya, kerajaan di bawah kakinya akan guncang dengan sebab bayi yang lahir nanti akan mengguncangkan istananya dengan sebab mimpi. Api datang dari timur dan ke barat menghancurkan singgasana Firaun. Dipanggil itu orang-orang takbir mimpi yang ada di dunia satu persatu. Kemudian salah satu yang datang dari Maroko, dia mengatakan bahwasanya mimpi ini adalah benar. Nanti ada bayi lelaki dari Mesir akan membunuh engkau, akan mengguncangkan istana engkau, wahai seorang raja. Dulu di zaman Firaun, orang-orang Maroko itu banyak
yang mentafsirkan mimpi. Tuh orang Maroko. Makanya Maroko semifinal sekarang nih. Takbir mimpi kali dari zaman dulu. Maroko nanti tahun ini akan masuk semifinal, bener. Iya gak? Lawannya Prancis. Iya gak? Bacain Fatihah tuh gawangnya, siramin dengan air 212. Kagak gol-gol tuh bisa-bisa. Iya gak? Ntar malam nih nonton. Nah, nggak nonton rugi. Ayo. Sekarang apa besok? Ntar malam itu Kroasia sama juga, mantep udah. Argentina ada Pele dari Citayam. Messi ya. Hiburan. Hiburan lah, nggak apa-apa, nonton aja hiburan. Iya cah, hiburan 4 tahun sekali. Yang penting waktu sholat ya sholat, waktu ibadah ibadah. Lagi senang ya senang, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau nonton bertentangan syariat, taruhan. Iya, judi, gosak. Walaupun traktiran tuh, tetap judi tuh. Nongkrong di warkop, ayo menang mana lo? Argentina sama Rusia, gua makan ini semangkok. Kalau lo kalah lu bayarin. Dosa itu. Termasuk judi. Itu judi kecil. Pertama kecil dulu. Lama-lama hancur gak? Hancur. Tuh kapal Titanic gara-gara bocor. Gara-gara bocor itu. Iya. Kecil, lama-lama besar. Kau udah besar, tenggelam itu. Apa maksudnya? Orang yang udah main judi nggak bakalan kaya. Apalagi yang susah pengen nyari kaya dengan cara judi, nggak bakalan. Keblangsak iya. Tuh rumah bisa-bisa dalam seperti musola. Kosong. Lemari dijual, panci dijual, remote dijual, tempat tidur dijual. Gara-gara judi. Yang kaya aja jadi susah, apalagi yang terlanjur susah. Tuh terjadi judi kan pada zaman Nabi Allah Nuh. Terjadi pada zaman Nabi Allah Nuh, itu dihancurkan umatnya gara-gara judi. Gara-gara judi, gara-gara melacur, gara-gara minum khamr. Itu rusaknya alamud dunia ini. Setelah Nabi Allah Adam wafat 1000 tahun kemudian, baru diutusnya Nabi Allah Nuh setelah dunia ini penuh dengan perbuatan dosa. Nggak mau tuh umatnya tenggelamin, nggak? Tenggelamin. Makanya orang yang pengen sukses, 3 perkara ini harus dijauhkan. Pertama judi, mabok perempuan, nanti zina, ataupun perempuan piaraan. Kau dinikahin boleh, apalagi di Cianjur banyak janda nih. Ya gak? Boleh. Kalau memang punya kemampuan. Boleh. Kalau memang ini motor kira-kira bannya kempes, muatan terlalu banyak, miring, jangan. Abi gersuk, apalagi rem nggak pakem lagi lah. Kayak mana tanjakan lagi, hancur. Apa kata bini? Ya Allah bang, lu udah banyak tingkah. Kemarin-kemarin puluhan tahun tidur di bawah. Alhamdulillah baru beli ranjang. Baru nyobain ranjang pules, lu nikah lagi. Ampun dah. Ya gak? Akhirnya yang tua kagak, yang muda kagak. Akhirnya tinggal di masjid. Jangan tuh. Jangan. Kalau orang sudah disesatin oleh Allah, wa yadarhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka tughyanihim, terumbang-umbang-ambing di dalam kesesatan, ragu tentang kebenaran. Ragu.
Karena ragu-ragu tentang kebenaran, akhirnya akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir karena dia tidak memeluk ajaran Islam. Rugi. Na'udzubillah min yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Nanti bangkitnya hari kiamat, penjelasannya nanti 2 minggu akan datang. Biar tahu nih, jangan sampai tertipu. Kan banyak tuh yang mengatakan bangkitnya hari kiamat karena tarikh ataupun tanggalan kuno yang di Amerika ternyata akan bangkit hari kiamat pada tahun ini, pada bulan ini. Ternyata tanggalannya habis.